Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini. Damai sejahtera dan kasih karunia beserta Bapa, Ibu, Saudara sekalian. Haleluya. Ayat hari ini kita akan melihat bersama-sama fungsi-fungsi Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap orang percaya. Seperti lampu yang perlu tombol untuk menyalakan, padahal aliran listrik sudah ada di rumah kita. Maka demikianlah Roh Kudus yang akan bekerja pada diri orang percaya apabila kita menyalakannya untuk bekerja. Nah, apakah fungsi Roh Kudus itu? Mari kita lihat dari ayat-ayat dari Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, jadi fungsi pertama dari Roh Kudus adalah penolong bagi kita. Fungsi kedua adalah menunjukkan kebenaran kepada kita. Sekarang kita lihat dari Yohanes 14 ayat 26. Penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Fungsi ketiga adalah menghibur. Fungsi keempat adalah mengajar. Fungsi kelima adalah mengingatkan akan firman Tuhan. Dari Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Fungsi keenam dari Roh Kudus adalah mengajar kita untuk mengasihi Allah Bapa dan Allah Anak. Sekarang kita lihat dari Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Fungsi ketujuh adalah memuliakan Allah Bapa dan Allah Anak. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman dari Yohanes 16 ayat 8. Sedangkan dari Yohanes 16 akan ayat 9 akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadamu. 10 akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ayat 11 akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara, fungsi ke-8 adalah menginsafkan dunia akan dosa disebabkan karena manusia tidak percaya kepada Yesus yang telah menjadi juru selamat. Fungsi ke-9 adalah penghakiman, yaitu karena penguasa dunia ini sudah dihukum. Dari Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu lagi hal-hal yang akan datang.
Fungsi ke-10 saudara adalah memimpin manusia kepada Yesus. Fungsi ke-11 adalah memberitakan kepada kita akan hal-hal yang akan datang. Dan fungsi ke-12 adalah memelihara manusia agar tetap berada di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, berupa renungan pada hari ini. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi nama Yesus. Haleluya.